Assalamualaikum. Kali ini Doyan Traveling Dong akan kembali lagi ke kota Semarang. Kemarin setelah dari Magelang kita ke Enam Langit by Pelataran. Sekarang kita kembali menginap di Dusun Semilir. Namun kali ini kita tidak menginap di tipe glamping, melainkan kita menginap di tipe garden playside. Di sini ada beberapa tipe, jadi ada tipe hidden, ada tipe pool playside. Sejujurnya tadinya kita pengen banget nginep yang di poolside. Ternyata karena kita bookingnya 1 minggu sebelum itu sudah full. Jadi kita ambil yang tersedia aja. Dan alhamdulillah kebetulan saat kita cari-cari terus ada promo di Traveloka, jadi kita dapat harga yang cukup murah untuk tipe garden ini. Kita hanya membayar 650.000 saja. Namun setelah dilihat di dalamnya ya, untuk interior yang bergaya garden, hidden dan poolside itu sama. Jadi ada bank bednya atau kasur yang bertingkat, kemudian ada satu yang king bednya, dan diantaranya ada kamar mandi di tengahnya. Jadi di dalamnya model bangunannya itu sama persis, hanya dibedakan oleh posisi dan fasilitasnya aja. Sekarang kita akan room tour. Kalau dari pintu depan kita masuknya, ini adalah tampilannya. Jadi ada satu tempat tidur king bed yang diberi kelambu, jadi model-modelnya vintage gitu. Jadi kelambunya bisa kita gunakan, bisa juga tidak. Nah, pintu depan ini juga bisa kita buka, jadi kita bisa keluar melalui pintu depan. Namun dari resepsionis itu kita diberikan kunci untuk masuk dari belakang. Dan ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya cukup besar, bahkan sangat besar ya. Jadi di sini juga amenitiesnya sudah lengkap. Ada juga hair dryernya dan juga ada water heaternya. Untuk airnya cukup deras, jadi airnya nggak yang kecil gitu. Kemudian kita juga disediakan 4 handuk karena memang sebenarnya untuk menginap di tipe ini bisa buat 4 orang. 2 yang di kasur bertingkat dan 2 orang yang di kasur yang king bed yang ada di depan. Dan ini adalah lemarinya buat kita menempatkan pakaian kita. Dan di sini juga disediakan meja riasnya atau kita bisa gunakan untuk kita makan. Untuk di dindingnya kalau kita lihat itu ada hiasan-hiasan yang vintage begitu. Jadi ada kayak patung-patung atau lukisan-lukisan. Dan di tipe ini juga sudah disediakan televisi guys, dan siarannya juga cukup banyak. Jadi teman-teman kalau mau nonton siaran luar gitu ya, itu juga bisa. Dan ini adalah penampakan dari depan. Kita menginap di tipe yang ini. Dan di sebelah kita juga tipenya sama, garden. Sekarang kita coba masuk dari pintu depan. Cukup lega, dan ini juga sebenarnya luas buat teman-teman doyan traveling yang bawa anak atau saudara untuk bisa bermain. Jadi area antara tempat tidur dan TV-nya cukup lega. Dan di sini gelas minumnya unik ya, jadi kuno gitu. Kayak gelas apa sih namanya ya? Gelas-gelas yang dari tembaga atau apa itu. Jadi itu juga kalau kita minum teh rasanya lebih nikmat. Nah, kalau kita dari depan masuk, posisinya seperti ini. Jadi tempat tidur anak itu beradanya di belakang. AC-nya dingin gak sih? Dingin. Jadi AC-nya ada 2, ada 1 dari dekat pintu belakang dan 1 di dekat pintu yang berada di depan. Namun karena di sini udaranya, cuacanya juga dingin, AC 1 pun sebenarnya nggak masalah.
Sekarang setelah kita room tour, kita sudah lihat buat tempat tidurnya, kemudian fasilitasnya apa aja, dan kita akan berwisata di daerah Dusun Semilir ini. Ada apa aja wisata di sini? Banyak banget teman-teman, mulai dari perosotan, kemudian ada wahana air, ada juga buat yang senang K-pop juga ada di sana khusus buat K-popnya. Sekarang nih yang di depan kita ini adalah tipe hidden. Kenapa namanya tipe hidden? Karena memang kalau agak kurang kelihatan gitu ya, karena di sekitar villanya itu sangat ditumbuhi oleh tanaman yang sangat rimbun sekali. Nih, jadi jarak antara yang hidden yang satu dengan yang satunya lagi cukup jauh, dan itu dipenuhi oleh tanaman-tanaman yang sangat rimbun. Kalau untuk yang tipe garden itu jarak dari satu villa ke yang satunya cukup dekat, paling hanya 1 atau 2 langkah saja. Dan di sisi lain ini kalau nggak salah lebih dekat ke restoran dan dekat ke glamping, juga sangat banyak tipe gardennya. Ini banyak banget, dan jumlah penginapan di sini itu mungkin ratusan kali ya, karena memang tempatnya sangat besar dan fasilitasnya juga sangat komplit. Ini sekarang kita lagi pergi ke daerah kolam renangnya. Kebetulan ada kenalan kita yang menginap di poolside, jadi kita mau lihat ke sana dan pengen cobain bagaimana suasana yang ada di kolam renang. Jadi untuk semua tipe penginapan yang ada di Dusun Bambu ini, yang ada fasilitas kolam renangnya hanya yang poolside saja. Dan kalau kita mau bisa mendapatkan di poolside ini harus booking jauh-jauh hari sebelumnya. Apalagi kalau peak season atau holiday, itu kayaknya sebulan sebelumnya pun sepertinya sudah habis. Nah, begini penampakannya dari pintu masuknya aja itu udah kelihatan. Wow, keren banget ya. Jadi kolam renangnya itu langsung di teras villa kita. Mau berenang pagi, mau berenang siang, ataupun mau berenang malam itu bisa. Dan untuk kolam renangnya ini ada pembatasnya yang kedalamannya lebih pendek, mungkin memang buat anak-anak. Yang di tengah-tengah sedikit lebih dalam, kurang lebih sampai sekuping orang dewasa. Ini kita siap-siap mau berenang, dan Quincy sudah mulai berenang, dan ini kita berenangnya sore hari kurang lebih sekitar jam 4. Kita berenang kurang lebih 2 jam sampai jam 6, dan airnya cukup dingin karena memang cuacanya yang tidak panas, jadi suasana airnya sangat adem banget. Kita berenang sampai ke ujung sana, kita nikmatin. Bayangkan kalau kita yang nginep di villa ini pasti lebih seru lagi. Setelah berenang kita mau makan, dan ini kita datang ke restoran yang dekat dengan kolam renang yang ada di poolside 2 namanya yang tadi. Jadi untuk yang tipe poolside itu ada 2. Yang pertama itu dekat dengan lobby, persis di sebelahnya lobby, itu yang lama, dan yang tadi kita berenang adalah poolside 2 dan itu adalah yang baru. Di restoran ini sepertinya agak kurang terawat ya, dan memang ini tempatnya di ujung, jadi akhirnya kita memutuskan untuk makan ke restoran yang pertama, yaitu restoran yang besar. Jadi ada main restorannya di sini. Dan ini kita udah sampai di restoran yang besarnya. Di sini konsepnya seperti food court, jadi kita mau makan contoh makanan Padang, makanan Sunda, atau mau makanan daerah khas tertentu di sini komplit. Jadi kita makan di sini.
Setelah makan kita keluar, ini udah mau mulai maghrib. Kita terus ke sana dan di depan kita ada yang kita lihat seperti bangunan yang berbentuk lonjong. Itu adalah ikonnya dari Dusun Semilir Semarang. Sekarang besokannya pagi-pagi kita mau naik perosotan Pelangi yang sangat viral dan sangat diminati di tempat wisata ini. Untuk naik ke sana kita berjalan seperti lingkaran begitu dan hati-hati ya. Dan ini kita sudah sampai di atasnya dan wow, ini pemandangan dari atas. Teman-teman bayangkan ini kita datangnya di hari weekday, antriannya juga cukup lumayan panjang. Dan ini kita pagi ya, karena kita menginap di sini jam 9 kita sudah datang ke sini. Ini dari atas kita bisa memandang hampir keseluruhan dari area wisata yang ada di Dusun Semilir ini. Ini yang di depan kita tadi itu adalah wahana seperti Little Venice-nya dan wow, ngelihatnya aja tuh udah seru banget. Untuk informasi, untuk naik ke perosotan ini per orang itu dikenakan biaya murah banget, hanya Rp15.000. Mungkin banyak dan ini kita udah mulai, wah, si aja yang masih kecil enjoy banget di belakang. Seru banget. Ini kita sampai ulang 3 kali untuk naik di perosotan ini karena memang seseru itu. Bener-bener seru banget. Wajib dicoba ya. Dan setelah turun dari perosotan, oh iya, di depan perosotannya itu banyak banget orang yang akan motoin kita. Nanti kita tinggal ambil, ada standnya, tinggal pilih kita mau ambil foto yang mana dan bayar per satu fotonya Rp5.000. Di sini juga banyak sekali stand-stand untuk makanan ya. Jadi banyak warung-warung atau toko-toko buat souvenir, makanan. Jadi kalau kita kelelahan, kita bisa beristirahat dan makan terlebih dahulu. Kemudian setelah food courtnya ada wahana air seperti ini. Ini di sini tuh banyak juga wahananya. Cuman ini kita udah mulai jam-jam 10, jam 11, jadi sudah mulai panas. Kita tidak masuk wahana air. Dan ini adalah Little Venice-nya. Kita bisa melewati sungai ini dengan menggunakan perahu yang sudah disediakan. Ini juga bayar 50.000 per orang apa 25.000 gitu. Selain itu masih banyak tempat-tempat wisata lainnya dan pokoknya banyak banget deh, wajib didatangin dan wajib dikunjungin. Dan akhirnya berakhir sudah kita jalan-jalan di kota Semarang. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share video ini agar Doyan Traveling Dong makin rajin upload videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum.